Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang salah satu teknik metodologi penelitian atau metode penelitian dalam penelitian kesehatan atau pelayanan kesehatan. Kali ini tentang bagaimana melakukan adaptasi terhadap suatu program atau intervensi kesehatan. Pembahasan kali ini kita akan bagi dalam beberapa bagian dari definisi, tujuan adaptasi, tipe adaptasi, langkah-langkah adaptasi, sampai keterbatasan adaptasi. Pertama, dari definisi, ketika mendengar kata adaptasi atau adaptation, pasti kita sudah terbayang bahwa adaptasi di sini berarti ada penyesuaian, ada perubahan, ada pencocokan terhadap suatu yang baru. Nah, di sini yang dimaksud dengan adaptasi adalah adanya suatu guideline atau suatu evidence-based intervention atau intervensi berbasis bukti atau program yang berbasis bukti akan kita sesuaikan sesuai dengan konteks yang baru, misalnya setting pelayanan kesehatan yang lain dari yang guideline yang ada sebelumnya, atau di negara yang baru, atau untuk situasi tertentu, misalnya situasi emergency. Jadi di sini bisa dibayangkan bahwa adaptation adalah salah satu teknik dalam penelitian implementation research. Selanjutnya, apa saja yang dilakukan dalam adaptasi? Ada cukup banyak aktivitas yang biasanya dilakukan dalam berbagai penelitian. Ini Stearman et al. Merangkum dari berbagai upaya-upaya adaptasi dalam penelitian kesehatan, mulai dari tailoring atau penyesuaian, kemudian adding elemen atau menambah suatu elemen tertentu, shortening, memendekkan, atau menghilangkan salah satu elemen, kemudian membuat suatu struktur menjadi lebih sederhana, atau bahkan memperpanjang suatu intervensi, substitution, mengganti suatu elemen misalnya, kemudian ada lagi misalnya untuk mengintegrasikan beberapa pendekatan sekaligus. Kemudian ada cukup banyak sekali termasuk hingga repeat elemen atau mengulang elemen-elemen yang diperlukan. Nah, tentu nanti peneliti akan menentukan ketika menetapkan suatu adaptasi, apa yang akan kita lakukan terhadap suatu guideline atau evidence-based intervention yang ada tersebut. Nah, yang perlu dikenal oleh peneliti adalah ada beberapa tipe adaptasi. Yang pertama adalah informal adaptation dan yang kedua adalah formal adaptation. Pada informal adaptation, tentu di sini tidak dibutuhkan adanya suatu kerangka konsep, kerangka pemikiran, atau kerangka teori dari adaptasi atau kita kenal sebagai adaptation framework. Jadi karena tidak ada kerangka adaptasi, maka di sini intervensi bisa dilakukan oleh siapapun, tidak hanya oleh lembaga pemerintah, peneliti, maupun suatu setting pelayanan kesehatan dalam bentuk suatu organisasi, tapi bahkan oleh individu atau seorang provider kesehatan seorang diri seperti itu. Contohnya adalah misalnya dalam suatu guideline untuk penata laksanaan penyakit jantung koroner misalnya, ada suatu elemen yang berbunyi penggunaan obat X untuk mencegah pembekuan darah. Namun misalnya di suatu negara pada saat dokter tersebut seharusnya menggunakan guideline tersebut, dia tidak memberikan obat X tersebut. Misalnya oleh karena tidak tersedianya obat di negara tersebut. Tapi adaptasi atau penyesuaian ini dokter tersebut lakukan tanpa kerangka. Jadi karena tidak ada saja maka dia tidak memberikan obat. Nah, ini contoh dari informal adaptation. Atau ketika misalnya seorang dokter memberikan obat pada pasien, pasiennya ternyata berat badannya lebih dari yang ada di dalam guideline, maka dokter melakukan penambahan dosis tanpa melihat kalau itu ada di guideline atau tidak. Jadi hanya berdasarkan judgement klinis dari dokter. Kemudian karena sifatnya informal tentu dia berisiko akan kehilangan dari core element atau elemen utama yang seharusnya diterapkan dalam guideline tersebut. Atau bisa jadi dia juga akan kehilangan fidelity dari implementasi yang seharusnya dilakukan.
Kemudian yang kedua adalah formal adaptation. Nah, formal adaptation ini adaptor akan menggunakan suatu kerangka adaptasi yang sudah terbangun atau sudah established sebelumnya. Jadi bisa menggunakan kerangka-kerangka adaptasi dari berbagai penelitian yang sudah ada. Nah, pada kerangka adaptasi ini tentu langkahnya lebih sistematik, menggunakan berbagai tahapan, berbagai langkah yang seringkali membutuhkan methodological rigor atau metodenya sudah kaku atau baku seperti itu. Jadi ini untuk digunakan untuk memastikan adaptasi guideline ini berjalan secara berkualitas. Nah, dalam berbagai penelitian di dunia, sebenarnya sudah cukup banyak kerangka adaptasi yang digunakan dalam berbagai negara atau dalam berbagai program intervensi. Ini sejak tahun 2005 hingga 2019-2020 ada beberapa kerangka adaptasi yang dipakai dalam berbagai program di dunia. Ini bisa dilihat beberapa contohnya meskipun belum semuanya tersebutkan di sini. Namun dari keseluruhan kerangka framework yang sudah ada dalam penelitian tadi, sebenarnya ada beberapa kesamaan langkah dari upaya-upaya adaptasi yang kerangkanya tadi dikatakan sudah established atau sudah menjadi kerangka baku. Nah, kerangka ini umumnya terdiri dari beberapa langkah adaptasi. Tahapannya bervariasi dan mungkin metode yang dilakukan juga bervariasi. Tapi umumnya mengandung beberapa aspek seperti yang pertama seperti melakukan asesmen terhadap populasi target, kemudian melakukan pemilihan EBI atau Evidence Based Intervention yang akan dilakukan. Jadi misalnya untuk meningkatkan kepatuhan petugas misalnya ada beberapa program yang bisa dilakukan. Nah, di sini dilakukan pemilihan terhadap program yang ada. Kemudian menentukan level perubahan. Jadi level perubahan ini apakah akan dilakukan adaptasi atau bahkan hanya dilakukan adoption atau langsung meniru apa adanya atau hanya melakukan perubahan seperti tadi entah tailoring, penggantian, pemendekan dan lain sebagainya seperti yang disebutkan pada slide sebelumnya. Kemudian melatih staf yang akan menerapkan atau staf yang akan melatih proses adaptasi, kemudian berkonsultasi dengan ahli. Tahap berikutnya yang lain mungkin adalah mempersiapkan material-material adaptasi. Jadi mungkin ada beberapa draft yang disusun. Pilot ini contohnya adalah melakukan uji coba pada beberapa sampel atau beberapa kelompok masyarakat atau beberapa petugas yang menjadi percontohan sebelum adaptasi ini benar-benar diterapkan secara luas. Selanjutnya setelah pilot testing dilakukan implementasi dari adaptasi tersebut dan bahkan sampai pada tahap evaluasi. Jadi tahap-tahap adaptasi ini cukup bervariasi, ada yang pendek, ada yang panjang sampai evaluasi. Nah, nanti peneliti bisa menentukan kerangka yang mana yang digunakan yang sesuai dengan tujuan penelitiannya. Atau sesuai dengan kedalaman atau kebutuhan dari proses adaptasi yang akan dilakukan. Ya, sebagai contoh ADAPT. ADAPT ini adalah salah satu kerangka adaptasi formal yang cukup banyak digunakan, dikembangkan oleh Wingert and Clemente tahun 2008, banyak diterapkan di negara-negara berkembang juga seperti Afrika dan negara-negara konflik seperti di negara-negara Timur Tengah, seperti Irak contohnya. Tahapannya ada 7, cukup panjang, dimulai dari asesmen hingga testing. Asesmen ini adalah menilai masalah apa yang ada di dalam populasi atau masyarakat atau setting pelayanan kesehatan, kebutuhan mereka apa saja, dan bahkan kapasitas yang mereka miliki atau sumber daya yang mereka miliki untuk mengimplementasikan intervensi yang akan dilakukan. Tahap yang kedua adalah decision. Decision di sini adalah memilih intervensi-intervensi apa saja atau program-program apa saja yang sesuai untuk mengatasi masalah kesehatan dan level mana atau sejauh mana adaptasi dilakukan. Misalnya hanya melakukan pemendekan atau memilih beberapa komponen atau bahkan melakukan penyesuaian lain yang lebih sesuai untuk menjawab permasalahan dari setting yang baru. Tahap yang ketiga adalah administration atau adaptation. Ini adalah semacam uji coba untuk
mencoba dari intervensi yang akan dilakukan. Jadi bentuknya yang biasa dicontohkan adalah theater testing. Nah, theater testing ini misalnya digunakan dengan cara ada petugas kesehatan yang sesungguhnya, ada pasien yang sesungguhnya, dan disaksikan oleh para stakeholder. Di sini nanti diuji cobakan misalnya suatu metode edukasi atau suatu metode pelayanan tertentu. Nanti dari situ pasien, petugas kesehatan maupun stakeholder akan dimintai pendapat mengenai kekurangan, kelebihan, apa yang mereka rasakan, kendala apa yang mereka dapatkan, dan lain sebagainya. Nah, dari sini dari tahap decision, stakeholder dan masyarakat bisa dilibatkan sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, tahap uh, production. Tahap production ini dilakukan sendiri oleh peneliti. Jadi ketika di decision dan administration stakeholder bisa dilibatkan, di production peneliti melakukan sendiri, jadi menyusun langkah-langkah adaptasi apa yang akan dilakukan, termasuk formulir, evaluasi, indikator apa saja yang akan digunakan. Nah, setelah tahap production ini nanti akan menghasilkan yang disebut sebagai misalnya draft 1 dari suatu proses adaptasi. Berikutnya draft 1 ini akan dimasukkan ke dalam topical expert tahap berikutnya, yaitu review oleh para pakar atau para ahli yang sesuai dengan bidangnya. Para pakar ini selain yang sesuai dengan bidangnya juga bisa ditambahkan dengan pakar yang terkait dengan misalnya upaya intervensi atau terkait dengan upaya implementasi atau program misalnya di level kesehatan dinas kesehatan provinsi atau kota. Dan dari topical expert ini nanti setelah mereka memberikan masukan akan ada beberapa perbaikan yang mana perbaikan ini akan masuk dalam tahap berikutnya yaitu integration. Di sini peneliti akan mengkaji ulang masukan dari topical expert dengan draft yang sudah disusun sebelumnya, direfinasi untuk menghasilkan yang disebut sebagai draft 3. Nah, draft 3 inilah yang nanti akan masuk ke tahap berikutnya untuk dilakukan training dan diuji cobakan dalam testing. Tahap berikutnya yaitu training yang di sini yang dilatih tidak hanya petugas yang akan terlibat dalam intervensi, tapi juga misalnya adalah tim data kolektor atau pihak-pihak lain yang terkait dengan implementasi. Atau bahkan sosialisasi di tingkat misalnya di tingkat fasilitas kesehatan atau organisasi kesehatan. Nah, tahap yang terakhir adalah testing. Testing ini terdiri dari 2 bagian, yaitu early testing dan secondary testing. Early testing adalah testing tahap awal. Di sini cukup hanya sekitar 10-20 pasien. Di sini nanti akan diidentifikasi masalah-masalah awal pada saat implementasi mulai dilakukan. Sedangkan secondary testing, beberapa paper menyebutkan waktu minimalnya 3 bulan atau mungkin beberapa waktu yang sesuai dengan intervensi apa yang dilakukan, yang mana nanti peneliti akan menentukan berapa lama sih proses uji coba ini sekiranya akan cukup untuk membuktikan bahwa implementasi bisa dilakukan atau bisa dilanjutkan. Ya, jadi tadi adalah contoh bagaimana melakukan adaptasi. Yang berikutnya adalah ketika kita melakukan adaptasi, tadi ada tahap yang disebut decision. Tahap decision ini di sini peneliti akan mereview guideline-guideline yang digunakan. Nah, pada saat mereview guideline apa saja yang diperhatikan. Nah, ini dari AGRI memberikan beberapa masukan. Saat kita memilih beberapa guideline atau program atau suatu intervensi, yang kita perhatikan adalah yang pertama adalah scope and purpose. Jadi scope-nya apa saja dan tujuan dari program itu apa saja, apakah sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Kemudian keterlibatan stakeholder dalam penyusunan guideline atau program ini baku atau menggunakan metode yang baku atau bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, serta kejelasan dari tahapan-tahapan yang ada di dalam guideline tersebut. Hal-hal yang ini yang nanti akan dipertimbangkan pada saat kita memilih suatu program atau intervensi yang akan digunakan. Ya, karena adaptasi formal ini menggunakan suatu kerangka yang sifatnya metodologis, maka memang di sini dibutuhkan keterampilan metodologis yang belum tentu dimiliki oleh stakeholder atau belum tentu dimiliki oleh lembaga-lembaga yang akan melakukan adaptasi, misalnya dinas kesehatan. Maka di sini memang perlu dilibatkan akademisi atau berbagai bidang multidisiplin supaya proses adaptasi yang akan dilakukan tidak hanya
menghasilkan suatu proses adaptasi yang nyaman dilakukan, tapi juga secara metodologis bisa mempertanggungjawabkan kualitas dari proses dan hasil adaptasi yang diinginkan tadi. Jadi tujuannya supaya core elemen dan fidelity dari program tidak hilang. Dan keterbatasannya lagi ketika menggunakan kerangka adaptasi adalah memang belum ada review yang cukup komprehensif untuk membandingkan berapa biaya atau waktu yang dibutuhkan sampai kerangka adaptasi ini dinyatakan benar-benar cukup untuk digunakan. Jadi ketika kita menggunakan kerangka adaptasi sebagai contoh tadi Adapt ITT dibutuhkan waktu yang cukup lama karena tahapannya panjang, maka memang bisa dibayangkan prosesnya cukup komprehensif dan panjang. Nah, di berbagai negara memang proses adaptasi ini lebih banyak digunakan di negara maju, meskipun di negara-negara berkembang sudah mulai digunakan kerangka adaptasi yang formal seperti ini. Jadi ini menjadi peluang bagi peneliti bidang kesehatan dan public health, karena banyak sekali program maupun intervensi yang berbasis bukti yang sebenarnya bisa diterapkan dan kita tidak perlu membangun intervensi baru, kita cukup mengadaptasi dari intervensi yang sudah ada namun membutuhkan asistensi dari sisi metodologi. Nah, disinilah peran para akademisi dan peran para peneliti untuk meningkatkan kualitas implementasi atau suatu intervensi di lingkungan kita, baik di fasilitas kesehatan maupun di lingkungan yang sifatnya provinsi, kota, maupun negara. Jadi sebagai kesimpulan di sini adaptasi sekali lagi ketika kita menggunakan adaptasi formal yang mana kita menggunakan adaptation framework, maka di sini akan bermanfaat karena meskipun prosesnya lebih kompleks, kita tidak akan kehilangan dari core elemen dan fidelity dari suatu intervensi atau suatu program. Maka meskipun prosesnya kompleks dan membutuhkan pemikiran yang lebih dalam, kita bisa melakukan adaptasi formal dengan cara melibatkan peran multidisiplin, jadi stakeholder multidisiplin, para pakar, dan lain sebagainya, serta misalnya peneliti untuk meningkatkan kualitas metodologi adaptasi. Kemudian kita juga perlu melakukan kajian terhadap sumber daya dan waktu yang dibutuhkan sampai benar-benar sesuai dengan implementasi yang bisa kita lakukan. Seberapa applicable adaptasi itu kita lakukan, seberapa applicable proses adaptasi yang bisa kita kerjakan, serta meningkatkan beberapa bacaan, material, atau bahan-bahan atau literatur yang bisa menjadi pertimbangan untuk dilakukan adaptasi. Jadi semakin kaya materi atau semakin kaya bahan bacaan, tentu akan memberikan alternatif metodologi atau alternatif upaya intervensi atau adaptasi yang lebih tepat untuk diterapkan pada komunitas atau konteks yang baru tersebut. Oke, sekian perkenalan kita dengan upaya-upaya adaptasi dalam program atau intervensi kesehatan. Berjumpa lagi dalam model-model penelitian lainnya yang baru yang bisa kita pelajari bersama. Selamat meneliti, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.